Halo semuanya, berikut ini adalah tutorial ke-10 dan tutorial terakhir dari Matematika Dasar 1B dengan materi trigonometri dan aplikasi trigonometri. Untuk ini silakan dibaca. Kita masuk ke soal yang pertama. Tono melihat sebuah gedung yang berjarak 27 meter dari tempat Tono berdiri. Sudut elevasi dari puncak gedung adalah 35 derajat. Jika Tono adalah 1,6 meter, tentukan tinggi gedung yang dilihat oleh Tono. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa ada sebuah gedung. Sebentar. Dari sini kita tahu bahwa ada sebuah gedung. Anggaplah ini sebuah gedung. Nah, yang berjarak 27 meter. Jadi misalnya di sini ada Tono. Dengan sudut elevasi adalah 35 derajat. Berarti ini adalah permukaannya, permukaan tanah yang diinjak, dan sudut elevasinya dari sini adalah ini adalah 35 derajat. Coba saya tinggiin lagi gedungnya. Nah, sudut ini adalah 35 derajat. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Ini adalah gedungnya. Ini adalah gedung. Ini jaraknya 27 meter. Ini Tono. Nah, sekarang kita udah dapat gambaran nih gimana si Tono berdiri dan jaraknya dengan si gedung. Kita juga udah dapat nih sudut elevasinya. Nah, yang harus kita lakukan, yang pertama kali ya kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi apa yang diketahui. Nah, yang diketahui ini kan adalah jarak horizontal. Ini ada jarak horizontal. Jarak horizontal itu maksudnya ini, jarak dari gedung ke Tono, yaitu 27 meter. Dan sudut elevasinya, sudut elevasi adalah 35 derajat. Dan tinggi Tono adalah 1,6 meter. Nah, dengan menggunakan rumus trigonometri, kita dapat menggunakan semua data ini untuk menghitung tinggi gedung. Nah, di sini kan diketahui adalah sudut elevasi, jarak horizontal, dan tinggi Tono. Maka kita bisa dapatkan untuk tinggi gedung itu rumusnya
rumusnya tinggi gedung sama dengan dalam kurung tan 35 derajat dikali 27 ditambah 1,6. 35 derajat ini adalah sudut elevasi, 27 adalah jarak horizontal dari antara tono dengan gedung, dan ditambah tinggi si tono. Ya udah, habis setelah ini kita tinggal substitusikan aja nilainya. Jadi tinggi gedung akan sama dengan tan 35 derajat dikali 27 itu adalah 18,91 ditambah 1,6 sama dengan 20,51 meter. Nah, jadi kita udah dapat nih, hasilnya adalah 20,51 meter tinggi si gedungnya. Hasil ini kita dapatkan dengan mengalihkan antara sudut elevasi, yaitu tan 35 derajat, dikalikan dengan jarak horizontal antara gedung dengan tono. Kemudian kita tambahkan dengan tinggi si tono itu sendiri. Oke, kurang lebih begini aja untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Untuk mengukur panjang D dari sebuah danau, suatu garis dasar AB ditetapkan dan diukur, yaitu 120 meter. Sudut A dan B memiliki besar 40 derajat dan 124 derajat. Berapa panjang danau AC? Nah, di sini kita tahu bahwa danau ini memiliki sudut ABC. Jadi bisa kita anggap sebagai segitiga. Nah, untuk yang pertama kali harus kita lakukan, kita coba visualisasiin aja. Jadi harusnya dia bakal berbentuk seperti ini. Ini sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A tadi itu 40 derajat, 40. Sudut B 124 derajat, 1, 2, 4. Nah, sekarang kita belum tahu nih sudut C itu berapa. Ya udah, kita identifikasi aja dulu yang tahu. Identifikasi. Nah, kita tahu panjang AB. Panjang AB-nya, suatu garis dasar AB ditetapkan dan diukur, yaitu 120 meter. Panjang AB-nya 120 meter. Kemudian kita tahu sudut A adalah 40 derajat. Sudut B adalah 124 derajat. Karena ini adalah sudut segitiga, kita tahu bahwa totalnya adalah 124 derajat. Karena ini lanjut. Karena sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka sudut C bisa didapatkan
dengan cara mengurangi 180 derajat dikurang sudut yang diketahui. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat ditambah 124 derajat, maka sama dengan 16 derajat. Nah, maka kita tahu bahwa sudut C ini adalah 16 derajat. Nah, kemudian kita akan menghitung panjang danau. Untuk panjang danau, kita dapat menggunakan aturan sinus. Gunakan aturan sinus. Nah, AC per sin B sama dengan AB per sin C. Jadi yang AC ini kita bagi dengan sin B, dan yang AB kita bagi dengan sin C nya. Kemudian kita tinggal substitusikan nilai aja. Kita substitusikan nilainya, maka kita dapatkan AC sama dengan sin B dikali AB per BC. Berarti AB sin B per sin C sama dengan 120 dikali sin 124 derajat per sin 16 derajat. Maka kita dapatkan AC nya sama dengan 360,93 meter. Nah, sekarang kita udah dapetin untuk nomor 2, yaitu panjang danau AC-nya adalah 360,93 meter. Hasil ini kita dapatkan melalui perkalian antara panjang danau AB dikali dengan sin B per sin C-nya. Oke. Untuk konsepnya, ini bisa dipelajari pada modul kuliah kelas besar. Dan untuk tutorial ini, saya ingatkan lagi, kita hanya membahas mengenai soal-soalnya. Jadi kalau ada yang gak dimengerti atau ada penjelasan yang kurang jelas, silakan ditanyakan secara pribadi kepada saya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, ini suatu bukit memiliki kemiringan Suatu bukit memiliki kemiringan 40 derajat terhadap bilah horizontal. Dari puncak bukit terlihat sebuah kapal pesiar di pelabuhan dengan sudut depresi 11 derajat 500 yard. Mengarah ke bawah dari puncak bukit, sudut depresi dari kapal adalah 8 derajat. Tentukan ketinggian bukit di atas permukaan laut.
Oke, jadi untuk yang nomor 3 saya jadiin soal aja. Silahkan dikerjakan sendiri untuk nomor 3. Untuk nomor 4, tentukan koordinat kartesius yang berpadanan dengan 2, pi per 4 dan koordinat polar yang berpadanan dengan 2 akar 2. Oke. Mungkin kita akan kerjakan yang ini aja. Nomor 5, carilah jarak di antara titik koordinat polar 4,4 pi per 3 dan 6,5 per 3. Oke, kita kerjakan yang nomor 4. Jadi nomor 4 soalnya adalah tentukan koordinat kartesius yang berpadanan dengan 2, pi per 4 dan koordinat polar yang berpadanan dengan 2, akar 2. Yang pertama harus kita ketahui adalah koordinat polar. Koordinat polar yaitu 2 pi per 4 ke koordinat kartesius. Nah, ini kita harus konversi polar ke kartesius. Itu rumusnya X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R dikali sin theta. Nah, diketahui R sama dengan 2, theta sama dengan pi per 4. Kemudian kita akan hitung X-nya. X berarti sama dengan R-nya itu 2 dikali cos ini tetanya pi per 4 berarti sama dengan 2 dikali akar 2 per 2. Berarti ini habis jadi ini 2-nya bisa kita coret, jadi X-nya adalah akar 2. Kemudian untuk Y-nya, Y sama dengan 2 dikali sin theta, theta-nya adalah pi per 4 sama dengan 2 dikali akar 2 per 2 sama dengan sama akar 2 juga. Jadi koordinat kartesius adalah akar 2, akar 2. Oke, jadi untuk jawaban nomor 4 adalah seperti ini. Koordinat kartesiusnya adalah akar 2, akar 2. Oke, kemudian di sini untuk koordinat kartesius ke koordinat polar itu ya.
Nih. Koordinat kartesius ke koordinat polar ini juga bisa dapat kita cari. Yang mana tadi koordinat kartesiusnya adalah akar 2, akar 2. Koordinat kartesiusnya 2. Sebentar. 2 akar 2. Dari soal ya. 2, akar 2. Nah, ini kita tahu untuk rumus konversi kartesius ke polar itu rumusnya adalah R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, tetanya itu didapetin dari arctangen Y per X. Nah, kita tahu X nya 2, Y nya akar 2. Nah, kita hitung R. Hitung R sama dengan 2 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2. Ini sama dengan akar 6. Nah, untuk arctangennya, untuk tetanya kita dapetin dari arctangen akar 2 per 2. Ini berarti mendekati 35,26 derajat, atau ini itu adalah 0,615 rad. Nah, berarti koordinat polar adalah akar 6, 0,615 radian. Oke, jadi ini untuk yang konversi kartesius ke koordinat polar. Kalau sebelumnya kan konversi dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Oke, jadi udah selesai. Kemungkinan untuk yang nomor 3 ini akan saya jadikan soal atau tugas terakhir dari tutorial. Dan ini silakan diingat. Begitu aja untuk tutorial kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Semoga UASnya berhasil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf untuk akhir-akhir ini tutorial saya buatkan video dan kita tidak bisa jimit karena ada keterbatasan waktu dari saya dan kalian juga. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih atas 1 semesternya.